Halo, hi everybody, welcome back to my channel Eka Farel. Oke, seperti yang teman-teman lihat, kali ini saya kembali dengan video unboxing. Dan kali ini handphone atau smartphone yang saya akan unboxing dan juga kita review bersama-sama. Ini adalah handphone khusus buat kalian yang suka main game. Yeay, HP gaming nih ceritanya ya. Tapi tetap ya, masih handphone atau smartphone di kategori entry level atau menengah ke bawah ya. Kali ini dari Realme teman-teman, tipe Narzo 30A. Oke, katanya sih handphone ini punya spek yang bisa dibilang cukup mumpuni untuk handphone-handphone yang akan digunakan untuk bermain game ya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita kupas tuntas HP Realme Narzo 30A ini, apakah betul sesuai dengan yang saya sebutkan tadi. Oke, langsung saja kita mulai. Here we go. Oke, teman-teman, HP Realme Narzo 30A ini belum terlalu lama dirilis. Kalau nggak salah, handphone ini dirilis pada tanggal 3 Maret 2021 ya. Jadi masih sangat baru, masih belum terlalu lama dipasarkan di Indonesia ini ya. Jadi teman-teman bisa menjadi pengguna yang awal-awal nih kalau membeli handphone ini di bulan-bulan ini ya, atau di saat sekarang. Oke, seperti yang sudah saya sebutkan, HP Realme Narzo 30A ini masih menyasar konsumen di kategori entry level ya, atau menengah ke bawah gitu ya. Terlihat dari harganya. Berapa nih harganya kira-kira teman-teman? Harganya di 1,9 jutaan saja ya, 1.900.000-an ya. 2 juta lah ya kalau kita bulatkan, masih di bawah 2 juta nih ya. Tapi spek gaming nih katanya. Wah, mantap dong ya. Oke, langsung saja kita kita review dulu secara sekilas seperti biasa ya. Dari boxnya teman-teman bisa dilihat nanti di atas ya, kamera atas. Oke, di sini tertulis RAM 4/64 ya. Jadi memorinya atau RAM-nya itu 4 GB dan juga penyimpanan internalnya 64 GB. Lumayan ya. Cukup leluasa lah ya untuk saat ini. 64 GB itu udah minimal mungkin ya. Kalau dulu 64 itu terasa sangat besar ya. Kalau sekarang itu udah ya minimalnya 64 lah ya. Kalau di bawah 64 seperti 32 apalagi 16 gitu ya, itu untuk zaman sekarang tuh udah nggak cukup kalau menurut saya ya. Dan di sini warna yang saya review kali ini atau yang akan saya unboxing kali ini tuh warna biru laser teman-teman ya. Dan Narzo 30A ini ada dua varian warna ya. Selain biru laser nih yang akan kita unboxing, ada satu lagi itu warna hitam laser ya, laser black. Oke, langsung saja kita buka ya. Oke, seperti biasa ada kitab-kitabnya ya, buku petunjuk, termasuk kartu jaminan ya, atau kartu garansi. Dan saya selalu ingatkan kepada teman-teman, kalau membeli handphone, belilah handphone yang bergaransi resmi ya. Oke, lalu nah ini dia unitnya teman-teman, Realme Narzo 30A untuk warna biru laser, laser biru seperti ini ya. Jadi kalau dari tampilan menurut saya cukup elegan dan gagah teman-teman, karena ini saya rasa agak tebelan dikit ya
lebih tebal dari handphone ukuran segini, untuk ukuran yang sama seperti ini gitu ya. Ketebalannya tuh saya rasa tebal banget, dan ini beratnya kalau nggak salah 205 gram teman-teman. Jadi cukup agak berat menurut saya, lebih berisi kayaknya ya, tapi gagah ya. Kita bahas dulu sedikit nih bagian belakang dari handphone ini ya, karena cukup menarik menurut saya. Jadi di sini ada kameranya ada dua ya, berikut dengan flashnya. Nanti kita bahas ya, kameranya ada berapa megapiksel gitu ya besarnya. Lalu di sini ada untuk fingerprint. Di sini ada mereknya ya, tulisan Narzo, design by Realme. Oke. Nah, yang menarik itu motif bagian belakangnya teman-teman. Ini kalau nggak salah disebut motif garis diagonal, dan dari pihak Realme-nya mengklaim bahwa motif seperti itu akan membuat handphone ini terasa nyaman meskipun digenggam dalam waktu yang lama katanya ya. Dan memang saya rasa handphone ini agak berbeda dari handphone yang seperti biasanya yang ukuran segini gitu ya, ketika kita menggenggam seperti ini, karena bagian belakang termasuk pinggir-pinggirnya nih, selain agak tebal memang sedikit berbeda ya ininya, coraknya atau motifnya ya. Oke. Jadi dari tampilan cukup elegan lah, malah menurut saya ini gagah teman-teman handphonenya ya. Biasanya kan ada yang ringan banget gitu ya, kalau ini agak berat malah ya, jadi keren lah ya. Oke, itu dari segi tampilan luar ya. Langsung kita bahas satu persatu teman-teman. Oh sebelumnya belum ya, tadi belum selesai kita unboxing, dan ya seperti biasa ada charger ya, ada chargernya. Dia tipenya USB ke Type C ya, jadi ke kepala chargernya nih, ke batoknya tuh USB, ke handphonenya sendiri itu sudah Type C ya, dan sudah support fast charging juga nih teman-teman, 18 watt. Nanti kita lihat ya baterainya berapa besarnya. Dan ini menurut saya besar teman-teman, kepala chargernya atau apa istilahnya, batoknya ya, batoknya menurut saya ini besar dan lumayan berat juga. Mungkin karena memang nanti kita lihat ukuran baterainya berapa ya, dan sudah support fast charging 18 watt ya, mungkin karena itu juga jadi agak besar ya. Tapi sebenarnya yang fast charging nggak harus besar juga ya, karena ini menurut saya lumayan besar nih. Jadi kalau kita bawa kemana-mana nggak terlalu simple ya. Oke, next lanjut kita bahas satu persatu spesifikasi dari Realme Narzo 30A ini ya. Realme Narzo ini ada beberapa tipe teman-teman, ada Narzo 20 ya kalau nggak salah. Oke, yang pertama dari layar, dia layarnya 6,5 inch teman-teman, jadi cukup leluasa lah ya. Seperti yang tadi sudah saya katakan, katanya handphone ini speknya cocok nih buat gaming atau bermain game ya, dan ukuran 6,5 cukup menurut saya ya, cukup nyaman ketika kita bermain game gitu ya. 6,5 inch, resolusinya 720 kali 1600, cukup lah ya. Berarti HD, sudah HD tapi belum full HD ya berarti ya. Dan buat saya pribadi, posisi fingerprint yang paling enak itu ya di belakang ya, di sini. Jadi kita bisa membuka handphone seperti ini gitu ya. Saya lebih suka yang seperti ini daripada fingerprintnya yang ada di depan di layar di sini ya, kalau saya gitu ya. Oke, setelah itu kita bahas kameranya teman-teman. Kamera belakangnya itu ada dua ya, ditambah dengan flashnya tentunya ya. Besarnya itu 13 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Jadi kalau untuk kamera menurut saya nggak bisa terlalu diandalkan juga ya. Jadi kalau teman-teman nyari handphone yang tujuan utamanya untuk foto-foto nih atau untuk selfie, atau ya intinya teman-teman nyari handphone yang kualitas kameranya bagus gitu ya, saya rasa handphone ini
agak kurang tepat kalau dijadikan pilihan ya, kalau dilihat dari kameranya. Kalau kamera depannya 8 megapiksel teman-teman ya untuk selfie-nya, dan posisi kameranya ada di tengah ya. Dia di bawah speaker ya, speaker. Jadi di atas kameranya ada speaker di sini, dan kameranya di tengah di dalam layar ya. Biasanya kan ada yang di sini di samping gitu ya. Ini posisinya di tengah. Besarnya tadi berapa? 8 megapiksel ya. Oke. Next. Oke, sekarang untuk memori teman-teman. Memorinya tadi sudah saya bahas di awal ya, 4/64. Jadi RAM-nya 4, memori internalnya atau penyimpanan internalnya itu 64 GB. Ya, jadi standar menurut saya, dan masih bisa didukung dengan MMC atau micro SD up to 256 ya, sampai 256 GB ya. Jadi kalau teman-teman mau ditambah dengan MMC nih, maksimalnya 256 GB ya untuk Narzo 30A ini. Oke, itu dari memorinya. Dari koneksinya standar teman-teman ya, Bluetooth, WiFi, hotspot pribadi, dan menariknya handphone ini sudah support OTG ya, sudah support on the go. Jadi teman-teman bisa mengcopy data, memindahkan data gitu ya, atau memainkan media yang ada di flash disk gitu ya. Jadi langsung dimasukkan ke handphone, langsung terbaca gitu ya. Oke, nah sekarang kita bahas sebelum ke prosesornya teman-teman dan juga chipsetnya, baterai dulu ya. Baterai tadi chargernya mana ya? Oke, nih handphone ini baterainya cukup besar teman-teman ya. Menurut saya malah sangat besar ya untuk handphone di range 2 juta ke bawah ya, 6000 mAh, dan sudah support fast charging 18 watt ya. Jadi sudah cukup mumpuni menurut saya baterainya ya, sudah melebihi ekspektasi harganya kalau menurut saya ya, 2 juta ke bawah. Makanya mungkin ininya besar tadi kata saya bilang ya, karena baterainya cukup besar 6000 mAh. Dan juga dari pihak Realme-nya mengklaim bahwa baterai ini, maksud saya handphone ini dengan baterai 6000 mAh tadi bisa bertahan 10 jam untuk bermain game online. Wah, mantap nih. Jadi buat teman-teman yang suka main game online nih, kalau menggunakan handphone ini bisa bertahan 10 jam tanpa ngecas. Oke, mantap ya. Oke, itu salah satu kelebihan dari handphone ini menurut saya ya, dari sisi baterainya ya, besar baterainya 6000 mAh. Oke, nah baru sekarang kita bahas chipsetnya teman-teman, prosesornya. Oke, chipsetnya sendiri itu MediaTek Helio G85. Nah, chipset itu kan biasanya memang ada di handphone-handphone yang khusus untuk game ya, meskipun untuk generasinya berbeda mungkin ya, tahapannya atau tingkatannya. Tapi chipset MediaTek Helio G85 untuk handphone 2 juta ke bawah menurut saya sudah keren ya, sudah mantap. Jadi nanti teman-teman bisa coba ya menggunakan handphone ini untuk bermain game yang game-game yang istilahnya itu berat gitu ya, maksudnya game yang membutuhkan support entah itu dari RAM-nya atau dari grafiknya yang tinggi-tinggi gitu ya. Nanti teman-teman bisa coba ya, apakah handphone ini cukup mumpuni atau tidak ya. Tapi dilihat dari chipsetnya itu harusnya handphone ini asik dipakai buat main game ya. Oke, grafiknya sendiri didukung oleh GPU Mali G52 teman-teman. Jadi kalau untuk grafiknya menurut saya masih standar ya. CPU-nya sendiri dia octa-core hingga 2.0 GHz. Jadi cukup tinggi juga nih. Saya rasa performanya cukup bagus ya. Saya rasa dengan spek seperti itu handphone ini harusnya performanya cukup meyakinkan ya, terutama ketika kita gunakan yaitu tadi ya buat main game ya. Oke, lalu apa lagi ya? Cukup kali ya. Jadi itu teman-teman review untuk Realme Narzo 30A ya, handphone yang bisa dibilang murah ya. Harganya di bawah 2 juta, tapi dia punya spek unggulan terutama di bagian chipsetnya tadi ya.
MediaTek Helio G85. Itu adalah chipset yang memang biasa diandalkan dari MediaTek untuk handphone gaming ya. Dan juga yang jelas tadi dari baterainya ya. Karena biasanya handphone yang memang khusus buat game gitu ya, buat gaming, biasanya baterainya mendukung juga gitu ya. Karena kalau handphonenya performanya udah bagus nih, keren buat main game, tapi baterainya kecil, nah percuma ya, harus sering ngecas. Nah kalau ini baterainya cukup besar, 6000 mAh dan juga sudah fast charging, jadi ngecasnya tidak akan terlalu lama. Oh ya, tadi kelewat, charger atau casan ya dari Realme Narzo 30A ini sudah mempunyai teknologi reverse charging teman-teman. Jadi maksudnya gini, ketika teman-teman nanti ngecas nih, terus kelupaan nih, misalkan casnya malam-malam ya, terus teman-teman ketiduran, ingat-ingat pagi bangun tidur, waduh HP semalaman dicas nih, itu nggak masalah ya. Meskipun saran saya jangan seperti itu ya, jangan sering-sering seperti itu, ngecas HP semalaman ditinggal gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman kelupaan, handphone ini sudah punya teknologi reverse charging. Jadi ketika baterainya sudah penuh, sudah 100% maksudnya berarti ya, itu daya tidak akan masuk ya, daya tidak akan masuk, arus listrik akan terhenti gitu maksudnya ya. Karena kalau handphone yang belum memiliki teknologi seperti itu, ketika kita ngecas kelupaan udah 100% terus aja dicas gitu ya, itu kan berpengaruh pada kesehatan baterainya ya, cepat sakit nanti baterainya. Oke, saya rasa itu aja teman-teman, sudah cukup ya. Jadi teman-teman bisa jadikan handphone Narzo 30A dari Realme ini sebagai referensi buat teman-teman yang kebetulan sedang mencari atau akan membeli handphone dengan range atau harga di bawah 2 juta ya. Saya rasa kalau dibandingkan dengan handphone lain yang sudah ada sebelumnya di harga 2 juta ke bawah, ini bisa diandalkan ya, bisa bersaing lah ya. Karena kan ini seperti yang sudah saya katakan belum terlalu lama teman-teman, baru rilis 3 Maret tahun ini ya, 2021. Oke, itu dia teman-teman unboxing atau juga review dari Narzo 30A, handphone dari Realme ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata ya, atau ada kekurangan, atau buat teman-teman yang kebetulan sudah memiliki handphone ini, sudah memakainya, sudah bisa merasakan sendiri nih kelebihan ataupun kekurangan dari handphone ini, dan ada yang terlewat saya bahas tadi atau ada mungkin kekeliruan, teman-teman boleh komen ya, boleh berikan komentar untuk membantu teman-teman yang lain ya. Oke, dan jangan lupa juga buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, di subscribe dulu ya, dan juga video-videonya di like. Oke, terima kasih buat teman-teman, see you next time and bye bye.